Saya minggir langsung banding setir kiri kan nggak mungkin di tol. Kecepatannya itu kurang lebih 90 km. Iya itu. Jadi ya gimana ya? Mau berhenti ya langsung nggak bisa. Kebetulan belakang juga ada truk. Maaf, iya. Abang ini ngelap bekas darah atau bekas darah kucing atau apa yang dilap ini? Kalau bekas nggak ada bang, sama sekali tidak ada. Nggak ada? Tidak ada sama sekali. Cuman abang ini ngelap apa nanti? Abang bisa? Baik. Terima kasih. Nih abang telah mau menyempatkan waktunya nih Iya. hadir di tempat kami nih. Ini kan abang sebelumnya kan nge-DM kami mau menceritakan kisahnya saat perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi nih. Iya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Siap. Mungkin mohon maaf kalau tempatnya outdoor ya. Iya. Ya kayak di YouTuber yang lainnya kan. Iya. View. Iya bang, nggak apa-apa Nah, bang. kalau kami kan lebih enak outdoor gini ya. Iya, saya diundang juga seneng bisa nanti berbagi cerita. Oke. Iya. Jadi oke. Boleh perkenalkan dulu mas, namanya siapa nih? Boleh. Ya, nama saya ya ada kamera. Nama saya Ahmad Raffi. Tapi kalau teman-teman kalau udah kenal bilang saya panggilnya Ambon gitu. Jadi Bon gitu. gitu mas. Agak jauh ya namanya dari Raffi ke Iya. Ya nggak tahu, mungkin kulitnya hitam, mungkin wajahnya juga hitam, terlalu banyak di jalanan gitu bang. Iya. Jadi mungkin ada alasan nih bang, kenapa kok pengen menceritakan kisahnya, nge-DM kami lah mau menceritakan kisahnya, berbagi cerita lah. Mungkin ada alasan sendiri kenapa nih? Kalau alasan sih ya, yang pertama ingin berbagi cerita, terus yang kedua ingin menambah wawasan lah pada driver-driver muda seumuran, karena kan masih muda banget ini bang umurnya. Maksudnya umur berapa sih? Umur 19 tahun. Umur 19 ya? Iya. Masih muda ya? Masih muda banget. Jadi lulus langsung nyoba driver. Saya ulas nih sedikit dari kisah drivernya. Iya. Awal nge-driver itu mulai dari, kan ini abang sebagai driver panggilan online ya? Panggilan driver online juga. Iya. Jadi awal nge-driver mulai kapan bang? Sampai sekarang? Kalau mulainya itu dari lulus SMK. Sebelum lulus juga saya driver juga, nganterin orang juga online. Ya, kalau ada orang yang pengen liburan ke pantai, ke Malang, paling sering itu mas. Jadi sudah mulai awal lulus? Iya, awal lulus saya sudah Driver ya? driver. Panggilan Ya. ya? Panggilan benar. Sebagai sampingan atau kerja utama atau gimana nih bang? Kalau sampingan sih enggak sih, ini kerja utama. Ini memang agak fokus ke nyupir ya? Iya benar. Agak hobi juga sih. Kalau untuk ini abang nyedia jasa apa sama mobilnya nih? Tergantung orangnya sih, kalau pengen mobilnya juga bisa, supirnya juga bisa, supirnya saja juga bisa. Terus kalau hanya mobilnya saja juga bisa, gitu. Iya. Kan masih muda pasti punya SIM lah. Ya, SIM A ada kan? SIM A ada, alhamdulillah. Tidak Ngurus gagal 4 kali di Polres Sidoarjo. Oh iya nih. Iya. Maksudnya asli mana nih? Asli Sidoarjo sini bang. Sidoarjo ya? Iya Sidoarjo. Jatim, Jawa Timur. Benar. Mungkin kalau boleh tahu nih, kenapa abang kok lebih memilih sebagai karir driver nih? Kan katakan abang masih muda lah. Gitu. Iya, itu bang. Kalau saya sih udah ngelamar di pabrik-pabrik, tapi ya gitulah, belum rezekinya. Ngelamar di bengkel juga belum rezekinya. Ngelamar di pabrik manapun sebagai driver juga belum rezeki. Jadi ya mau gimana lagi, nggak terlalu membebankan orang tua lah, gitu. Jadi usaha sendirilah, gitu. Masih berusaha. Sebenarnya abang sih pengen
Nah pasti orang itu pengen punya cita-cita sih. Iya. Keinginan itu jadi apa sih selain driver sebenarnya nih? Kalau Tahu. cita-cita sih pengennya itu ya jadi mekanik sih. Dulu kan soalnya sekolahnya jurusannya otomotif, pengen jadi mekanik. Ya, tapi belum ada rezekinya masuk bengkel. Makanya saya driver lah sementara gitu. Gitu, Bang. Ini kami kan membaca sekilas dari isi DM abang bahwa Iya. pengen menceritakan kisahnya, ya kan ini agak mistis ya. Ya, kalau Mulai bilang dari mistis awal perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi. Banyuwangi. Jadi gitu. Jadi mungkin itu awalnya gimana ya, Bang? Berangkat dari sini jam berapa? Kalau berangkat dari Sidoarjo itu jam 7 lah, 7 malam, setengah 8 lah. Terus masuk tol Gempol, Mas Sidoarjo nih, Gempol itu jam 9 ya benar pas jam 9. Ya itu awalnya masuk di Sidoarjo itu aman aja, terus ke Pandaan, terus Pasuruan. Maaf, saya Ya, potong. Maaf, siap, potong. siap, Bang. Ini awal bawa unit apa, berapa orang nih, Bang? Kalau orang penumpangnya 6 sama saya. 6 orang. Jadi totalnya 5, 6 sama saya berarti 6 gitu, Bang. Oke. Unitnya itu kalau nggak salah itu Kalia. Ya, Kalia warna merah. Setahu saya itu. Soalnya kejadiannya mungkin agak lama, setahun yang lalu atau gimana nih? Iya, setahun sih. Iya setahun. 2000 kemarin pokoknya 2020. Ya, 2020. Gimana tuh kejadian sampai nyampe di tol? Ya sampai di tol, terus ya aman-aman aja sih, Pandaan, Pasuruan itu aman aja. Terus mau ke Probolinggo, mau turun. Nggak tahu sih di kilometer berapa. Tiba-tiba itu ada kucing nabrak, Mas. Kucing nabrak, jadi dari tengah langsung nabrak. Brak, gitu saya nggak tahu juga. Saya nggak tahu. Di depan apa nabraknya? Di depan. Jadi ya saya kira apa ya, jendulan gitu, Bang. Jendulan. Tapi saya lihat belakang itu kucing. Tapi ya saya minggir langsung banding setir kiri kan nggak mungkin di tol. Kecepatannya itu kurang lebih 90 km. Iya itu. Jadi ya gimana ya, mau berhenti ya langsung nggak bisa. Kebetulan belakang juga ada truknya ya trailer gitu, Bang. Trailer. Ini maaf, nyampe di tol mana nih? Probolinggo Timur, mau turun, ya, mau turun Leces. Itu sebelum turun itu, ya itu kejadian itu. Sesampainya sesudah itu apa? Rest area Probolinggo. Iya benar. Kaget aja, Bang. Gimana? Abang ini sempat turun nih? Sempat turun waktu turun di tol Probolinggo Timur Leces itu. Turun, saya lihat itu depan bumper sama bannya itu nggak ada apa-apa, nggak ada bekas. Tapi saya lihat dari belakang spion itu jelas kucingnya itu warna hitam. Jadi yes, kata pepatah kan dulu kalau nabrak kucing mati atau gimana kan disuruh ngelepas baju, terus disuruh nguburin pakai baju yang dipakai tersebut. Tapi ya gimana lagi, Bang, di tol, jadi ya nggak bisa. Berarti niat abang nih turun mau nguburin lah? Iya, turun mau nguburin, terus nggak bisa. Akhirnya baju saya lepas, Bang. Saya lapin ke bumper sama roda depan, belakang semua saya lapin. Penumpang nggak tahu posisi itu waktu tidur. Kurang lebih jam berapa ya? 11 kalau nggak setengah 12 di situ, di Probolinggo Timur itu. Mau turun Leces. Itu, Bang. Nah, ini abang maaf, Iya. abang nih ngelap bekas darah atau bekas darah kucing atau apa yang dilap ini? Kalau bekas nggak ada, Bang. Sama sekali tidak ada. Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Cuman abang ini ngelap apa nanti? Memang Ya, aja gitu. ya segitulah. Pokoknya saya Biar ya gitulah pokoknya. takut ada bekas kucing. Iya, takut ada kenapa-napa nanti di jalan yang lain Bekas gitu.
buka baju ya. Iya, harus pas baju, terus saya lepin semuanya, bemper depan, roda depan sama belakang saya lapin, terus saya buang. Tuh. Kalau kata orang-orang tua sih gitu ya. Iya, kalau orang tua gitu. Berarti saat diturun nih nggak ada sesuatu. Nggak ada sesuatu sama sekali, tidak ada. Sempat heran, ya sempat ketakutan gitu bang. Tapi ya pikiran harus positif lah. Seorang driver kan, meskipun drivernya di mana saja, harus pikirannya harus positif. Niatnya cuma ngelemat, bukan niat yang lain lah bang, gitu bang. Kita hanya driver, mungkin yang lain sudah ngalamin lah, yang lebih dari saya mungkin. Itu kan ya boleh dikatakan kayak tol baru kan itu. Iya, tol baru bang. Tapi beberapa tahun ya mungkin. Iya. Iya. Terus waktu habis turun itu terus lanjut lagi ke Jember. Jember langsung ke, ya sempat makan juga sih nasi goreng di daerah Jember, Roxy sana, kalau tahu. Roxy itu mall di Jember. Itu saya bilang ke penumpang saya izin lah, Mas mohon maaf saya lapar, tapi pakai bahasa Jawa bang. Mas kalau luwe tak maem sih. Iya mas, gak apa-apa, sampean makan dulu. Makan di daerah Jember, Roxy sana, kota lah. Ya masih kota, masuk kota. Itu saya makan kurang lebih 15 menit lah bang, 15 menit. Terus Tapi abang ini masih perasaan kepikiran nih. pasti kepikiran, makanya saya makan ya sama rokok satu ya buat nenangin pikiran lah bang. Terus saya cerita lah sedikit sama penjual nasi goreng tersebut. Kata ya gak apa-apa mas, caranya sampean wis bener gitu orangnya. Terus saya ditanyain, arep dendi mas? Saya jelasin bang, mau ke Banyuwangi pak. Loh kok bengi-bengi lewat di Banyuwangi, hati-hati nang alas gumitir gitu bang ceritanya. Saya kan nggak pernah ke Banyuwangi nih ya, baru pertama ini. Saya ya gimana ya, oh nggih pak, wonten opo? Ya nggak apa-apa mas, hati-hati aja soalnya terbilang angker gitu. Ya gimana lagi bang, baru pertama akhirnya saya ya udah pak, makasih infonya, saya bilang gitu, tapi pakai bahasa Jawa. Terus akhirnya lanjut lagi ke Banyuwangi, lurus terus sudah ngelewati ini bang. Selamat datang di Banyuwangi itu, mau masuk alas gumitir. Sebelum masuk itu terus masuk, seret, kurang lebih Kejadian bisnis lagi atau gimana? ya ini. Ada Saya kejadian bisnis. iya, ada kejadian bisnis lagi nih. Jadi saya masuk itu sekitar jam, kalau nggak jam 3 ya jam setengah 4 subuh. Masuk ke Iya, alas gumitir. Gumitir. Iya, itu sih masuk, seret. Terus itu di tengah-tengah itu saya, di tengah-tengah apa ini, hutan nih mas ya. Saya itu kaget mas, lihat itu depan itu ada pasar yang sangat ramai. Pasar yang sangat ramai, saya kira itu ya pasar sama di daerah Waru sih. Waru kan bukannya pasarnya itu dini hari, jam 3, jam 4. Saya sempat heran, loh kok di tengah hutan ada pasar. Kebetulan saya juga ngantuk mas, gitu. Akhirnya ya saya pamit ke penumpang saya, mas maaf istirahat dulu, saya ngopi 1 gelas aja sama rokok, saya bilang gitu bang. Posisi jam masih subuh ya, kan dini hari ya? Iya dini hari, jam 3, kalau jam setengah 4 kurang tahu, soalnya kejadian setahun yang lalu. Terus saya ngopi, orangnya itu ramah-ramah banget mas, ramah-ramah banget. Jadi saya datang itu disambut dengan bahagia, dengan senyuman. Nggak tahu, kalau dibilang sih ya orang situ sendiri sih, kakek-kakek, nenek-nenek semua. Orang tua atau? Tua semua, jadi nggak lihat aku, orang yang muda-muda itu nggak lihat bang. Nggak lihat. Jadi saya ngopi terus sempat cerita sih.
Mas, arep neng di? Saya bilang, mau ke ini Bu, pantai Green Bay. Oh ya wis hati-hati. Si penting doa, hati-hati. Nggih Bu, saya bilang gitu Bang. Kan ibu-ibu jaga warung. Ramah-ramah banget orangnya Bang. Saya minum kopi sama makan kerupuk lah, kalau nggak salah ya kerupuk terus sama rokokan satu. Terus sudah, terus penumpang saya itu bilang, ayo Mas, setelah lihat ini sunrise atau sunset kalau pagi tuh, saya nggak tahu Bang.